Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Okta sebagai dosen pengampu kita, serta teman-teman sekalian yang telah menonton video kami pada kesempatan ini. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 dan adapun anggota kelompok dan rekan-rekan saya yang menemani saya pada hari ini, yang pertama itu ada Andi Alisya Faikiha dengan ekor NIM 010, Muhammad Tovan Sandi dengan ekor NIM 029, Surya Agus Nandro dengan ekor NIM 038, Andi Mutia Mulia Putri dengan ekor NIM 041, Diva Aisyah Arvila dengan ekor NIM 053, saya sendiri Arin Rehana Rahman dengan ekor NIM 055, Tahira Awalia Zahra dengan ekor NIM 073, dan yang terakhir itu Nabila Azharani Suhardiman dengan ekor NIM 090. Baik, langsung saja kita masuk ke materi pertama yaitu latar belakang proyek. Nah, adapun latar belakang terkait proyek kita pada kali ini ialah tentang manajemen pada Rumah Sakit Universitas Hasanuddin, di mana Rumah Sakit Universitas Hasanuddin merupakan salah satu rumah sakit pendidikan terkemuka di Indonesia Timur yang didirikan untuk memberikan pelayanan kesehatan berkualitas tinggi serta mendukung pendidikan dan penelitian di bidang kedokteran. Nah, namun dalam era digital saat ini, Rumah Sakit Universitas Hasanuddin menghadapi tantangan yang sangat signifikan, di mana pada manajemen data pasien dan efisiensi layanan. Nah, adapun proses yang masih dilakukan secara manual, yang dimana sangat berpotensi menyebabkan keterlambatan dalam pelayanan dan kesalahan dalam pengolahan data. Nah, kondisi ini menunjukkan perlu pengembangan sistem informasi manajemen rumah sakit yang dapat meningkatkan efisiensi operasional, memudahkan akses informasi medis, dan mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data. Nah, melalui sistem ini yang terintegrasi, Rumah Sakit Universitas Hasanuddin dapat memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pasien dan tenaga medis, serta mendukung upaya rumah sakit dalam memenuhi standar pelayanan kesehatan yang terus berkembang. Next. Nah, adapun situasi dan kondisi pada saat ini, di mana kondisi saat ini Rumah Sakit Universitas Hasanuddin menunjukkan adanya beberapa tantangan yang sangat signifikan. Nah, beberapa tantangan ini mencakup sistem informasi yang terfragmentasi, proses administrasi yang manual, serta keterbatasan akses digital bagi pasien. Nah, untuk meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi operasional, adapun beberapa tantangan yang dihadapi pada Rumah Sakit Universitas Hasanuddin. Yang pertama itu pada proses pelayanannya, di mana masih banyak proses pendaftaran pasien yang dilakukan secara manual, di mana menyebabkan antrian panjang dan waktu tunggu yang tidak efisien. Nah, data rekam medis pun seringkali disimpan dalam format fisik dan digital yang terpisah, sehingga mempersulit tenaga medis dalam mengakses informasi penting secara cepat. Nah, selanjutnya terdapat keterbatasan akses informasi, di mana sistem manajemen informasi di Rumah Sakit Unhas belum sepenuhnya terintegrasi. Terdapat data dari berbagai unit seperti rawat inap, rawat jalan, laboratorium, serta farmasi tidak saling terhubung, di mana membuat pengelolaan informasi menjadi tidak efisien dan meningkatkan kemungkinan terjadinya kesalahan. Selanjutnya terdapat keterbatasan sistem informasi di mana kurangnya integrasi antara sistem yang ada dan mengakibatkan kesulitan dalam akses data yang dibutuhkan sehingga mempersulit proses pengambilan keputusan oleh tenaga medis. Selanjutnya itu terdapat proses administrasi yang rumit di mana masih ada proses manual dan pengelolaan antrian yang masih dilakukan seperti pendaftaran, peminjaman alat medis, dan pengolahan data yang menyebabkan ketidakefisienan dan kesalahan manusia. Next. Nah, adapun pihak yang terlibat dalam pengembangan sistem informasi Rumah Sakit Universitas Hasanuddin yang diharapkan menciptakan sistem yang lebih komprehensif
ialah pertama itu terdapat klien, yaitu Rumah Sakit Universitas Hasanuddin itu sendiri, di mana berperan utama sebagai klien utama dalam proyek ini, di mana kebutuhan akan sistem informasi yang efisien dan terintegrasi sangat penting bagi manajemen rumah sakit untuk meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi operasional. Nah, selanjutnya terdapat pula pengembangan sistem, di mana itu tim atau perusahaan pengembang yang akan bertanggung jawab dalam perancangan, pengembangan, dan implementasi sistem informasi manajemen rumah sakit. Nah, mereka bekerja sama dengan pihak rumah sakit untuk memahami kebutuhan spesifik dan memastikan bahwa sistem dikembangkan memenuhi tujuan yang diinginkan. Nah, selanjutnya terdapat konsultan IT yang akan memberikan layanan konsultasi teknis dan strategis dan membantu rumah sakit dalam merancang arsitektur sistem yang optimal serta memberikan rekomendasi terkait teknologi yang tepat untuk digunakan. Terakhir itu terdapat stakeholder di mana terbagi menjadi beberapa bagian seperti pasien, dokter, perawat, dan administrasi rumah sakit. Next. Nah, adapun proyek serupa yang pernah dilakukan di mana terdapat satu rumah sakit di Indonesia seperti Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito yang terdapat di Yogyakarta, di mana rumah sakit ini telah mengimplementasikan sistem informasi manajemen rumah sakit, dan sistem ini dirancang untuk mengoptimalkan pengelolaan data pasien dan layanan kesehatan, serta memberikan kemudahan akses informasi bagi tenaga medis, sehingga meningkatkan pengalaman pasien dan efisiensi operasional rumah sakit secara keseluruhan. Nah, terdapat pula kebutuhan sistem di mana Rumah Sakit Universitas Hasanuddin membutuhkan beberapa sistem baru seperti mengintegrasikan rekam medis, memberikan akses real-time kepada tenaga medis, menerapkan fitur rekam medis, menyediakan fitur pendaftaran pasien secara online, mengotomatiskan proses peminjaman, mengembangkan aplikasi mobile untuk akses informasi, dan menerapkan sistem keamanan yang kuat untuk melindungi data pasien dan kepatuhan terhadap regulasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan objektif proyek. Nah, tujuan proyek. Nah, tujuan utama dari proyek ini adalah untuk mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi manajemen yang efisien dan terintegrasi di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin. Nah, secara spesifik, proyek ini bertujuan yang pertama itu meningkatkan efisiensi operasional rumah sakit melalui otomatisasi proses administratif. Nah, yang kedua mempermudah akses dan pengelolaan data pasien secara real time. Nah, yang ketiga mengoptimalkan penggunaan sumber daya rumah sakit seperti tenaga kerja, peralatan medis, dan ruang perawatan. Nah, yang keempat ada meminimalkan kesalahan manusia dalam pencatatan dan pengolahan data. Nah, yang terakhir ada meningkatkan kepuasan pasien dan kualitas layanan kesehatan melalui manajemen yang lebih transparan dan akurat. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, langkah-langkah yang diambil meliputi yang pertama analisis kebutuhan, melakukan studi terhadap proses manajemen yang sudah ada untuk memahami kebutuhan khusus rumah sakit Universitas Hasanuddin. Yang kedua ada pengembangan sistem, merancang dan mengembangkan sistem informasi manajemen yang sesuai dengan kebutuhan rumah sakit. Nah, yang ketiga ada integrasi dan pengujian, mengintegrasikan sistem dengan perangkat lunak lain yang sudah ada di rumah sakit, serta melakukan uji coba untuk memastikan sistem berfungsi dengan baik. Selanjutnya ada pelatihan dan sosialisasi, memberikan pelatihan kepada staf rumah sakit mengenai penggunaan sistem baru agar implementasi dapat berjalan dengan lancar. Nah, yang terakhir ada evaluasi dan pemeliharaan. Melakukan evaluasi berkala terhadap performa sistem serta pemeliharaan agar tetap berfungsi secara optimal. Nah, keberhasilan proyek ini dapat diukur dengan indikator-indikator berikut. Yang pertama, peningkatan efisiensi operasional. Nah, terdapat pengurangan waktu dalam proses administrasi dan pengolahan data rumah sakit dengan target peningkatan efisiensi minimal 30%. Nah, yang kedua ada akurasi dan ketersediaan data.
Tersedianya data yang lebih akurat dan dapat diakses dengan cepat oleh tenaga medis dan manajemen rumah sakit. Nah, yang ketiga ada kepuasan pengguna. Staf rumah sakit dan tenaga medis merasa terbantu oleh sistem baru dengan target tingkat kepuasan pengguna di atas 80%. Nah, yang keempat ada pengurangan kesalahan data. Penurunan signifikan pada kesalahan pencatatan data manual dengan target pengurangan kesalahan hingga 90%. Nah, yang terakhir ada peningkatan kepuasan pasien. Melalui survei kepuasan pasien, tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan rumah sakit minimal eh, meningkat minimal 20%. Nah, selanjutnya itu ada langkah selanjutnya. Setelah proyek implementasi sistem informasi manajemen ini selesai, langkah-langkah berikut yang akan diambil yang pertama ada evaluasi dan feedback. Mengumpulkan feedback dari pengguna sistem untuk mengetahui kelemahan atau area yang memerlukan perbaikan. Nah, yang kedua ada pemeliharaan berkelanjutan, menyediakan dukungan teknis secara terus-menerus untuk memastikan sistem tetap berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan rumah sakit yang mungkin berubah seiring waktu. Yang ketiga ada pengembangan lebih lanjut, melakukan pengembangan lebih lanjut berdasarkan hasil evaluasi untuk meningkatkan fitur atau menambahkan modul yang relevan dengan kebutuhan yang baru muncul. Yang terakhir ada ekspansi penggunaan sistem. Menerapkan sistem ini ke unit atau departemen lain di rumah sakit atau bahkan mengintegrasikan sistem ini dengan platform kesehatan lainnya yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Universitas Hasanuddin. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya kita masuk ke materi asumsi dan analisis resiko. Nah, jadi dalam pengembangan dan implementasi sistem informasi manajemen rumah sakit di Universitas Hasanuddin, terdapat beberapa asumsi yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan proyek. Nah, asumsi ini penting untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan rencana dan dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Nah, adapun asumsi asumsi proyek yang pertama yaitu dukungan penuh dari manajemen rumah sakit Universitas Hasanuddin. Nah, jadi proyek ini mengasumsikan adanya dukungan penuh dari manajemen rumah sakit Universitas Hasanuddin, baik dalam hal penyediaan sumber daya, pendanaan, maupun kebijakan yang memfasilitasi kelancaran implementasi sistem baru. Yang kedua, ketersediaan anggaran dan sumber daya. Nah, jadi proyek ini mengasumsikan bahwa anggaran yang dibutuhkan uh, untuk pengembangan dan implementasi sistem informasi manajemen rumah sakit akan tersedia sepanjang proyek berlangsung, termasuk untuk keperluan pengembangan perangkat lunak, infrastruktur, serta pelatihan staf. Yang ketiga yaitu kesiapan infrastruktur teknologi. Jadi infrastruktur teknologi informasi di rumah sakit Universitas Hasanuddin seperti jaringan internet, perangkat keras seperti komputer, server, dan perangkat lunak pendukung lainnya yang diasumsikan sudah cukup memadai untuk mendukung pengoperasian sistem informasi manajemen rumah sakit yang terintegrasi. Yang keempat yaitu partisipasi aktif pengguna akhir. Jadi pengguna akhir seperti dokter, perawat, administrasi, dan staf lainnya diasumsikan akan memberikan partisipasi aktif dalam proses pelatihan dan implementasi. Next. Jadi selanjutnya kita masuk ke analisis resiko. Jadi meskipun berbagai asumsi telah dibuat untuk memastikan kelancaran proyek, tetap ada resiko yang tetap mempengaruhi pelaksanaan dan keberhasilan proyek. Nah, berikut adalah analisis resiko yang telah diidentifikasi beserta strategi mitigasi yang dapat kita lakukan. Yang pertama, resiko keterlambatan proyek. Jadi, proyek bisa saja mengalami keterlambatan akibat berbagai faktor seperti keterbatasan sumber daya, kendala teknis, atau masalah komunikasi. Jadi, strategi mitigasi yang dapat kita lakukan bisa membuat jadwal proyek yang realistis dengan buffer waktu untuk kemungkinan keterlambatan. Yang kedua, resiko ketidakcocokan sistem dengan kebutuhan pengguna. Jadi, sistem yang dikembangkan mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pengguna yang dapat menyebabkan ketidakpuasan pengguna akhir. Strategi mitigasi yang dapat kita lakukan
yaitu melibatkan pengguna akhir seperti dokter, perawat, staf, administrasi dalam fase desain dan pengembangan untuk mendapatkan masukan langsung. Yang ketiga, resiko keamanan data. Jadi, keamanan data pasien adalah salah satu aspek kritis dalam pengelolaan sistem informasi rumah sakit. Nah, resiko kebocoran data atau serangan cyber dapat merusak reputasi rumah sakit dan melanggar regulasi privasi. Strategi mitigasi yang dapat kita lakukan yaitu menggunakan protokol keamanan yang kuat seperti enkripsi data, firewall, dan autentikasi ganda. Yang keempat yaitu resiko penolakan atau ketidakmampuan pengguna mengoperasikan sistem baru. Pengguna akhir mungkin mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan sistem baru atau bahkan menolak menggunakannya. Jadi strategi yang dapat kita lakukan yaitu mengadakan sesi pelatihan yang komprehensif dan memberikan dukungan teknis selama masa transisi. Yang kelima yaitu resiko masalah teknis atau ketidakstabilan sistem. Jadi sistem yang baru diimplementasikan mungkin mengalami bug ketidakstabilan atau masalah performa yang mempengaruhi operasional rumah sakit. Jadi strategi mitigasi yang dapat kita lakukan yaitu melakukan pengujian sistem secara menyeluruh sebelum implementasi penuh, seperti stress testing, integration testing, dan lain-lainnya. Yang keenam, resiko ketidaksesuaian dengan regulasi kesehatan. Jadi sistem yang dikembangkan mungkin tidak sepenuhnya memenuhi persyaratan regulasi terkait manajemen data, kesehatan, dan privasi. Jadi strategi yang dapat kita lakukan yaitu berkonsultasi dengan pakar hukum dan kepatuhan terkait dengan regulasi kesehatan selama fase perancangan. Next. Nah, selanjutnya strategi manajemen resiko. Nah, yang pertama yaitu identifikasi dan penilaian resiko secara berkala. Jadi kita melakukan pertemuan rutin dengan tim proyek untuk mengidentifikasi resiko baru dan mengevaluasi dampak resiko yang ada. Yang kedua yaitu mitigasi resiko proaktif. Jadi kita bisa menerapkan langkah mitigasi seperti pengujian awal, pelatihan, dan sistem keamanan sebelum resiko menjadi masalah. Yang ketiga yaitu dokumentasi dan monitoring. Jadi semua resiko akan didokumentasikan dan tindakan penanganan akan dimonitor secara berkala. Yang terakhir yaitu evaluasi keberhasilan mitigasi. Jadi setelah mitigasi, evaluasi dilakukan untuk menilai keefektivitasnya dan menentukan langkah tambahan jika diperlukan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya ada skala kegiatan dan alur jaringan kerja. Next. Nah, skala kegiatan dan alur jaringan kerja. Yang pertama itu skala kegiatan. Nah, proyek pengembangan sistem informasi manajemen rumah sakit atau SIMRS di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin terdiri dari beberapa tahap yang saling terkait, yang mana hal ini dirancang untuk memastikan bahwa sistem yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan fungsional dan teknis dari pengguna akhir. Nah, setiap tahap dari proyek ini memiliki peran penting dalam mengoptimalkan proses dan menciptakan sistem yang dapat meningkatkan efisiensi operasional rumah sakit. Berikut adalah rincian tahapan proyek yang melibatkan tim proyek, stakeholder, dan pengguna akhir, serta durasi waktu yang diestimasi. Yang pertama itu ada analisis kebutuhan dengan durasi 3 minggu. Nah, ini itu identifikasi kebutuhan RSUH melalui wawancara dan observasi dengan menyusun dokumen kebutuhan dan solusi SIMRS. Kemudian yang kedua itu desain sistem dengan durasi 4 minggu, yang mana hal ini itu dirancang arsitektur dan UI UX SIMRS termasuk modul pendaftaran pasien, rekam medis, dan antrian uji coba prototipe. Yang ketiga itu ada pengembangan sistem dengan durasi
8 minggu. Nah, pengembangan sistem ini berupa pengembangan modul SIMRS menggunakan metode Agile, integrasi dengan sistem RSUH yang ada. Kemudian yang keempat itu pengujian sistem dengan durasi 3 minggu, yang mana ini dilakukan unit integrasi dan user acceptance testing, yang kemudian akan memastikan sistem bebas bug dan siap digunakan. Yang kelima itu ada implementasi sistem dengan durasi 2 minggu, yang mana ini instalasi di server produksi dan migrasi data. Pelatihan pengguna akhir yaitu seperti dokter, pegawai, atau staf. Kemudian yang keenam itu ada pemeliharaan dan evaluasi dengan durasi 4 minggu. Di sini pemeliharaan dan evaluasi di sini dilakukan pemantauan pemantauan performa sistem, perbaikan bug, dan evaluasi berdasarkan umpan balik pengguna. Next. Kemudian untuk alur jaringan kerja. Nah, alur jaringan kerja ini menggabungkan berbagai tim yang terlibat dalam pengembangan, implementasi, dan pemeliharaan SIMRS. Nah, untuk memastikan alur kerja yang efisien dan terkoordinasi dengan baik, proyek menggunakan diagram Gantt yang membantu memvisualisasikan kegiatan proyek dan menetapkan jalur kritis yang perlu dipantau secara ketat. Nah, beberapa pihak utama yang berperan di antaranya itu ada stakeholder internal, di mana stakeholder internal ini terdiri dari dokter, perawat, staf administrasi, dan pasien. Mereka ini berperan penting dalam memberikan umpan balik selama tahap pengujian dan implementasi. Kemudian ada tim pengembang sistem, yang mana ini bertanggung jawab dalam desain, pengembangan, dan pengujian sistem. Nah, tim ini bekerja erat dengan stakeholder di RSUH untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kemudian yang terakhir ada manajemen RSUH, yang mana manajemen RSUH ini sebagai pihak yang mengawasi keseluruhan proyek, memastikan bahwa setiap tahapan proyek berjalan sesuai dengan rencana dan anggaran. Next. Selanjutnya ada milestone proyek. Nah, milestone proyek ini merupakan tonggak penting dalam perjalanan proyek yang berfungsi sebagai indikator utama keberhasilan di setiap tahapan. Berikut ada beberapa milestone utama yang diidentifikasi dalam proyek ini. Milestone pertama itu ada penyelesaian analisis kebutuhan, yang mana ini dicapai setelah tim proyek mengumpulkan dan menganalisis kebutuhan RSUH melalui wawancara dengan dokter, perawat, dan staf. Kemudian yang kedua ada penyelesaian desain sistem dan persetujuan stakeholder. Hal ini menandakan bahwa desain arsitektur dan antarmuka SIMRS telah diselesaikan, mencakup fitur-fitur utama seperti rekam medis elektronik dan manajemen antrian. Milestone ketiga itu ada penyelesaian pengembangan modul utama yang terjadi ketika modul utama SIMRS seperti rekam medis dan pendaftaran pasien telah dikembangkan dan diuji secara individual. Yang keempat itu ada uji sistem dan pelatihan pengguna akhir yang melibatkan pengujian menyeluruh sistem oleh pengguna akhir seperti dokter dan perawat. Kemudian milestone yang kelima itu ada implementasi sistem di lingkungan produksi, ditandai dengan pemasangan sistem di server produksi dan migrasi data yang sukses. Dan milestone yang terakhir atau yang keenam itu pemantauan pasca implementasi dan pemeliharaan. Nah, eh, hal ini berkelanjutan memastikan sistem tetap berjalan stabil. Next. Kemudian ada koordinasi dan komunikasi, yang mana koordinasi yang baik antara tim proyek dan stakeholder merupakan kunci keberhasilan dari proyek ini. Strategi komunikasi yang diterapkan mencakup 4 bagian. Yang pertama itu ada rapat rutin. Nah, rapat proyek dilakukan setiap minggu untuk memantau progres dan mengidentifikasi hambatan. Semua pihak terkait termasuk pengembang, manajemen RSUH, dan pengguna akhir terlibat dalam peran ini, rapat ini. Selanjutnya ada pelaporan progres, yang mana setiap tim diharuskan memberikan laporan mingguan terkait kemajuan tugas mereka. Kemudian ada sistem manajemen proyek digital. Untuk sistem ini untuk memastikan semua informasi dapat diakses secara real time. Kemudian ada umpan balik pengguna. Nah, pengguna akhir ini terutama dokter dan
perawat diberikan kesempatan untuk memberikan umpan balik atau feedback secara langsung selama fase pengujian dan implementasi yang akan digunakan untuk perbaikan sistem. Next. Yang terakhir itu ada penjadwalan jaringan. Nah, penjadwalan jaringan ini bertujuan untuk mengatur ketergantungan antar kegiatan dalam proyek dan memastikan bahwa semua kegiatan yang bersifat kritis, yaitu kegiatan yang tidak dapat ditunda, tanpa mempengaruhi keseluruhan jadwal proyek dapat diselesaikan dengan tepat. Nah, bisa dilihat dalam tabel ini, di mana ada 7 kegiatan yang dimulai dari analisis kebutuhan RSUH yang dengan durasi 21 hari, yang dependensinya kick off itu kegiatan yang pertama atau di hari pertama, kemudian kegiatan kedua itu ada desain sistem yang berdurasi 28 hari, kemudian pengembangan sistem berdurasi 56 hari, selanjutnya pengujian sistem dengan durasi 21 hari, sosialisasi dan pelatihan pengguna yang mempunyai durasi waktu 6 hari, implementasi sistem 8 hari, dan pemeliharaan dan evaluasi yang berdurasi 28 hari. Kemudian berdasarkan tabel di atas itu bisa dilihat penjadwalan jaringannya. Nah, di sini terkait dengan jaringan penjadwalan yang telah disusun, proyek ini diperkirakan akan memakan waktu sekitar 163 hari atau sekitar 5 bulan. Oke, yang selanjutnya yaitu lokasi dan jadwal. Next. Pertama yaitu lokasi proyek. Lokasi proyek penelitian ini adalah berada di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin atau RS Unhas yang terletak di Makassar, Sulawesi Selatan. Rumah sakit ini memiliki berbagai fasilitas kesehatan yang mendukung implementasi sistem informasi manajemen dalam operasional sehari-hari, mulai dari pendaftaran pasien, manajemen rekam medis, hingga sistem pelaporan keuangan. Dengan fasilitas dan sistem yang memadai, RS Unhas menjadi lokasi yang ideal untuk menguji efektivitas sistem informasi manajemen yang diterapkan. Next. Selanjutnya itu jadwal proyek. Jadwal penelitian ini disusun berdasarkan beberapa tahapan penting, yaitu yang pertama kick-off meeting, pengumpulan data, analisis data, perancangan sistem, implementasi, dan evaluasi. Setiap tahapan memiliki durasi dan aktivitas yang telah direncanakan. Yang pertama yaitu kick-off meeting. Kick-off meeting berlangsung selama 21 hari, di mana seluruh anggota tim proyek berkumpul untuk menyepakati tujuan, rencana kerja, dan timeline pelaksanaan. Pembahasan mencakup tujuan penelitian, pembagian tugas, penentuan sumber daya yang diperlukan, serta identifikasi kendala yang mungkin muncul selama pelaksanaan proyek. Yang selanjutnya yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data juga memakan waktu selama 21 hari, di mana kami melakukan pengumpulan data primer melalui wawancara dengan staf rumah sakit dan pengamatan langsung terhadap penggunaan sistem informasi manajemen. Pengumpulan data sekunder dikumpul dari dokumen-dokumen terkait rekam medis dan laporan manajemen di rumah sakit. Yang selanjutnya yaitu analisis data. Kami melakukan analisis data selama 2 minggu untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan sistem yang ada, serta merumuskan solusi yang relevan. Dan selanjutnya perancangan sistem. Perancangan sistem yang direncanakan berlangsung selama 14 minggu, merancang model sistem informasi manajemen yang lebih optimal dengan mempertimbangkan hasil analisis dan kebutuhan rumah sakit. Dan yang kelima, implementasi. Implementasi akan dilakukan secara bertahap selama 2 minggu, bekerja sama dengan tim IT RS Unhas dan departemen terkait untuk meminimalkan gangguan terhadap operasi sehari-hari rumah sakit. Selain itu, akan ada uji coba sistem baru untuk memastikan bahwa sistem berjalan sesuai dengan rancangan, serta pengawasan langsung terhadap proses migrasi data jika diperlukan. Dan yang keenam yaitu evaluasi dan pelaporan. Setelah implementasi, kami akan melakukan evaluasi dan pelaporan selama 1 minggu untuk mengukur efektivitas dan efisiensi sistem baru yang diterapkan. Review keseluruhan progres proyek, mengevaluasi pencapaian target, analisis terhadap hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan proyek,
penyusunan laporan review yang mencakup pembelajaran dan rekomendasi pengembangan di masa mendatang. Next. Selanjutnya itu total durasi proyek. Total durasi proyek ini adalah kurang lebih sekitar 5 bulan. Kami merancang periode ini dengan mempertimbangkan kompleksitas setiap tahapan penelitian, mulai dari pengumpulan data hingga evaluasi sistem. Dan kami menyadari bahwa jadwal yang telah ditetapkan bersifat fleksibel untuk mengantisipasi berbagai kendala yang mungkin muncul. Next. Yang selanjutnya manajemen waktu dan penyesuaian. Untuk memastikan proyek ini berjalan sesuai jadwal dan mencapai target yang telah ditetapkan, kami menggunakan metode Critical Path Method atau CPM. Metode ini memungkinkan kami untuk mengidentifikasi aktivitas-aktivitas kritis yang harus diselesaikan tepat waktu untuk menghindari keterlambatan keseluruhan proyek. Yang pertama yaitu langkah-langkah penting dalam pengelolaan waktu dan penyesuaian. Yang pertama, pemantauan berkala. Kami akan melakukan pemantauan kemajuan proyek setiap minggu. Ini bertujuan untuk memastikan semua tahapan berjalan sesuai jadwal dan untuk mengidentifikasi potensi kendala sejak dini. Yang kedua, penyesuaian sumber daya. Jika kami menemukan kendala yang menyebabkan keterlambatan, kami akan melakukan penyesuaian sumber daya seperti menambah tenaga kerja atau mengalihkan waktu pada tahapan tertentu agar tepat sesuai target. Yang ketiga, jika keterlambatan tidak dapat dihindari, yang ketiga, revisi jadwal. Jika keterlambatan tidak dapat dihindari, kami akan merevisi jadwal proyek dengan menggeser waktu pelaksanaan pada tahap berikutnya, tanpa mengurangi kualitas hasil yang ingin dicapai. Dan yang terakhir, komunikasi dengan tim. Komunikasi yang efektif dengan tim penelitian dan pihak rumah sakit sangat penting. Dengan koordinasi yang baik, setiap penundaan atau masalah teknis dapat segera diatasi. Dengan pendekatan manajemen waktu yang baik dan penggunaan metode CPM, proyek penelitian ini diharapkan dapat diselesaikan dalam durasi yang telah direncanakan, serta memberikan hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan penelitian. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber daya. Next. Yang pertama itu ada sifat dan kebutuhan. Untuk sifat Untuk sifat itu terbagi menjadi tiga, yaitu ada sumber daya fisik, sumber daya manusia, dan sumber daya informasi. Untuk kebutuhan terbagi juga menjadi tiga, ada kebutuhan terhadap teknologi, kebutuhan manusia, serta kebutuhan data dan informasi. Next. Untuk fasilitas, yang pertama ada fasilitas rekam medis elektronik atau RME. Ini digunakan untuk memudahkan pencatatan dan pengelolaan informasi kesehatan pasien secara digital. Yang kedua, fasilitas manajemen keuangan. Sistem ini untuk mengelola keuangan rumah sakit, termasuk dalam hal pembayaran, tagihan, dan pengeluaran. Yang ketiga, ada fasilitas layanan pasien. Sistem ini untuk mengelola data pegawai, absensi, gaji, serta kepelatihan. Yang keempat, ada fasilitas analisis data dan pelaporan. Alat untuk menganalisis data krisis dan operasional untuk mengambil keputusan berbagai data. Yang kelima, ada fasilitas komunikasi dan kolaborasi. Nah, di sistem ini komunikasi internal yang mendukung kolaborasi antar departemen. Yang keenam, ada fasilitas keamanan dan perlindungan data. Di sini sistem keamanan untuk melindungi data pasien serta informasi sensitif lainnya. Yang keenam, ada fasilitas manajemen sumber daya manusia. Next. Untuk ruang kerja. Yang pertama itu ada desain dan tata letak ruang kerja. Penataan ruang kerja yang ergonomis dapat meningkatkan kenyamanan serta produktivitas staf. Yang kedua ada ruang kerja staf medis. Di sini ruang konsultasi yang nyaman untuk interaksi antara dokter dan pasien serta ruang perawat yang dilengkapi dengan alat memantau dan merawat pasien. Yang ketiga ada ruang rapat dan diskusi.
ruang pertemuan untuk rapat tim dan diskusi tentang berbagai perencanaan strategis, serta dilengkapi dengan teknologi presentasi. Kemudian berikutnya ada ruang istirahat. Ruang istirahat di sini untuk memberikan tempat bagi staf untuk beristirahat dan bersantai. Kemudian ada ruang kerja administrasi. Area ini untuk staf administrasi yang menangani rekam medis, keuangan, serta manajemen operasional. Next. Untuk perangkat lunak, yang pertama yaitu ada sistem rekam medis elektronik atau RME. RME di sini memfasilitasi pencatatan, penyimpanan, dan pengelolaan data medis pasien secara digital. Yang kedua ada sistem manajemen rumah sakit atau SIMR. Di sini dia menyediakan modul untuk mengelola berbagai aspek operasional rumah sakit, termasuk administrasi, keuangan, serta sumber daya manusia. Kemudian sistem pemantauan pasien. Sistem pemantauan pasien digunakan alat untuk memantau kondisi pasien secara real time, termasuk penggunaan alat medis yang terintegrasi. Sistem manajemen farmasi. Di sini memudahkan pengolahan inventaris obat serta resep obat pasien. Kemudian berikutnya ada sistem keuangan dan akuntansi. Dia menyediakan modul untuk pengelolaan keuangan, termasuk billing, pengeluaran, dan pelaporan keuangan. Ada sistem analisis dan pelaporan. Nah, di sini perangkat lunak untuk menganalisis data operasional dan klinis, memberikan wawasan yang berharga untuk perbaikan serta laporan yang dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan manajemen serta berbagai pemangku kepentingan. Next. Kemudian berikutnya lisensi dan hak akses. Yang pertama ada lisensi perangkat lunak. Rumah sakit perlu memiliki lisensi resmi untuk semua perangkat lunak yang digunakan, termasuk sistem manajemen rumah sakit, rekam medis elektronik, dan aplikasi terkait lainnya. Yang kedua ada pengolahan hak akses. Penetapan hak akses berdasarkan peran untuk memastikan bahwa hanya staf yang berwenang yang dapat mengakses data-data sensitif. Kemudian yang ketiga ada kebijakan akses. Pengembangan kebijakan yang jelas tentang siapa yang memiliki akses ke informasi tertentu dan bagaimana data-data tersebut dapat digunakan. Yang keempat ada pelatihan dan kesadaran. Di sini memberikan pelatihan kepada staf tentang pentingnya keamanan data serta bagaimana cara mengelola akses ke informasi yang sensitif. Yang kelima ada keamanan data. Penggunaan sistem autentikasi yang kuat untuk melindungi akses ke perangkat lunak dan data. Yang keenam ada pemantauan dan audit. Di sini implementasi alat dalam memantau penggunaan perangkat lunak dan akses ke data untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan serta melakukan audit secara rutin untuk memastikan bahwa hak akses sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang telah berlaku. Kemudian segala jenis lisensi, di sini terdapat lisensi komersial dan lisensi open source. Next. Kemudian perlengkapan. Yang pertama ada perlengkapan medis. Alat dan perangkat medis seperti monitor, alat ultrasound, dan lainnya. Serta perlengkapan untuk prosedur bedah. Yang kedua ada perlengkapan TI atau teknologi informasi. Di sini berupa komputer dan laptop untuk staf medis dan administrasi guna mendukung pengelolaan data dan komunikasi. Yang ketiga ada perlengkapan keamanan. Di sini sistem keamanan fisik seperti kamera pengawas atau CCTV serta kontrol akses untuk melindungi data-data sensitif. Yang ketiga, perlengkapan keamanan. Yang keempat ada perlengkapan administrasi. Di sini perlengkapan kantor seperti printer, scanner, dan perangkat penyimpanan untuk mendukung kegiatan administrasi lainnya. Yang kelima ada perlengkapan komunikasi. Sistem telepon dan perangkat komunikasi lainnya dapat memfasilitasi interaksi antara staf dan pasien. Yang keenam ada perlengkapan pelatihan. Alat dan materi untuk pelatihan staf termasuk perangkat presentasi dan ruang pelatihan yang dilengkapi dengan teknologi audio visual. Yang keenam ada perlengkapan kesejahteraan staf. Di sini fasilitas untuk relaksasi dan kesehatan mental seperti ruang istirahat yang nyaman dan peralatan kebugaran. Next. Kemudian biaya-biaya insidensial. Yang pertama ada biaya pelatihan dan pengembangan staf. Biaya yang dikeluarkan untuk pelatihan karyawan baru serta peningkatan keterampilan staf yang telah ada. Biaya pemeliharaan dan perbaikan, biaya untuk pemeliharaan rutin dan perbaikan peralatan medis, serta infrastruktur teknologi informasi. Yang
berikutnya ada biaya keamanan dan asuransi. Biaya untuk sistem keamanan termasuk pemasangan dan pemeliharaan alat keamanan fisik dan digital. Kemudian biaya pengadaan perlengkapan. Biaya untuk pengadaan perlengkapan medis dan TI yang tidak terduga, termasuk perangkat keras dan perangkat lunak. Kemudian yang terakhir ada biaya operasional tak terduga. Di sini biaya yang mungkin timbul akibat perubahan regulasi atau kebijakan kesehatan yang mengharuskan rumah sakit melakukan penyesuaian secara cepat. Next. Kemudian ada biaya tetap. Yang pertama ada biaya investasi awal, pengeluaran untuk pembelian perangkat medis dan alat kesehatan lainnya. Kemudian ada biaya infrastruktur TI, biaya untuk pembangunan dan instalasi infrastruktur TI, termasuk server, jaringan, dan lain-lain. Kemudian ada biaya renovasi dan penataan ruang, biaya untuk renovasi bangunan dan penataan ruang kerja untuk memenuhi standar operasional dan kenyamanan staf. Kemudian ada biaya pelatihan staf, biaya pengeluaran untuk pelatihan awal staf medis dan administrasi dalam penggunaan sistem baru. Kemudian ada biaya pengadaan lisensi, pengeluaran untuk pembelian lisensi perangkat lunak yang diperlukan untuk operasional rumah sakit, termasuk lisensi untuk sistem informasi manajemen. Kemudian yang terakhir ada biaya pemasaran dan promosi, pengeluaran untuk kampanye, pemasaran dan promosi yang dilakukan untuk menarik pasien dan membangun citra rumah sakit. Next. Baik, untuk materi selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Kita masuk di pelaporan teknis dan finansial. Laporan teknis adalah laporan rutin yang meliputi kondisi infrastruktur, teknologi, perangkat lunak, dan kinerja keseluruhan sistem informasi rumah sakit. Laporan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap aspek teknis berjalan optimal dan mampu mendukung operasional rumah sakit. Berikut adalah poin-poin dasar yang akan dilakukan dalam pelaporan teknis. Next. Yang pertama, laporan teknis itu yang pertama ada kapasitas dan performa jaringan, pemantauan performance bandwidth, uptime dan tingkat penggunaan. Yang kedua, status server penyimpanan, status server serta ruang penyimpanan data dan performa penyimpanan. Yang ketiga, pemeliharaan dan perbaruan termaksud jadwal hasil pemeliharaan dan pembaruan perangkat lunak. Yang kemudian selanjutnya ada status perangkat lunak. Yang pertama, satu, penggunaan sistem rekam medis elektronik, analisis penggunaan fitur oleh staf rumah sakit, kecepatan akses jaringan, serta stabilitas sistem. Yang kedua, modul keuangan dan administrasi, performance sistem, keuangan, kecepatan processing billing, serta keefektifan data administrasi. Yang ketiga, sistem keamanan data dan perlindungan data, termasuk perbaruan keamanan terdeteksinya serangan cyber dan mitigasi data sensitif pasien serta rumah sakit. Next. Kemudian ada monitoring performa sistem. Yang pertama, respon sistem dan waktu down. Pendeteksian waktu sistem tidak berfungsi dan penyebabnya. Yang kedua, pemantauan akses dan penggunaan pemantauan siapa yang mencari sistem kami, frekuensi penggunaan, serta aktivitas mencurigakan yang dilakukan. Yang ketiga, integrasi dengan alat medis, laporan integrasi dengan alat medis, serta potensi masalah teknis yang mempengaruhi performance layanan. Kemudian ada pelatihan dan pengembangan staf. Yang pertama, pelatihan rutin, jumlah pelatihan dan frekuensi pelatihan yang diberikan kepada staf medis dan non-medis. Yang kedua, evaluasi kompetensi pengguna, laporan tentang seberapa efektif pengguna memanfaatkan sistem setelah pelatihan. Yang ketiga, pengembangan kapasitas, rekomendasi untuk pelatihan tambahan atau peningkatan keterampilan staf. Next. Kemudian ada pelaporan finansial. Laporan keuangan berisi aspek biaya dan anggaran terkait dengan implementasi, pemeliharaan, dan operasi sistem informasi di rumah sakit. Laporan ini penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran yang dialokasikan.
Yang pertama ada biaya implementasi sistem. Biaya pengadaan perangkat keras, laporan pengadaan perangkat keras seperti server, kemudian komputer, jaringan, dan perangkat medis yang terhubung ke sistem. Yang kedua, biaya pengembangan perangkat lunak dan lisensi. Biaya untuk pengembangan perangkat lunak rumah sakit dan lisensi pengelolaan aplikasi seperti RME dan sistem keuangan. Yang ketiga, biaya konsultan dan keahlian. Biaya untuk pakar eksternal yang mendukung pengembangan dan implementasi sistem. Kemudian ada biaya operasional dan pemeliharaan. Yang pertama, biaya pemeliharaan perangkat keras, pengeluaran untuk pemeliharaan fisik perangkat keras seperti pemeliharaan server, jaringan, dan perangkat medis. Yang kedua, biaya pembaruan perangkat lunak. Laporan pengeluaran terkait pembaruan perangkat lunak dan perpanjangan lisensi yang digunakan. Yang ketiga, biaya pakar internet. Gaji dan pengeluaran terkait staf internal yang ditugaskan untuk mengelola dan memelihara sistem. Next. Kemudian, biaya langsung dan tak terduga. Biaya insiden teknis, pengeluaran tak terduga terkait kegagalan sistem atau perangkat keras yang memerlukan perbaikan dan pergantian. Yang kedua, biaya keamanan, anggaran untuk menangani potensi serangan cyber atau pelanggaran data termasuk langkah-langkah mitigasi dan pemulihan. Kemudian kita masuk di tabelnya. Itu yang pertama, biaya sumber daya manusia atau SDM, ada gaji, ada pengadaan perangkat keras, server, komputer, dan lain-lain 10 unit, durasi unitnya 1 kali, biaya atau unitnya 15 juta, total biayanya 150 juta. Terus yang kedua, pengembangan perangkat lunak dan lisensi, jumlahnya 1 paket, durasi atau unitnya 1 kali, biaya atau unitnya 100 juta, total biaya 100 juta. Dan seterusnya, total pengeluaran akhir 886.800.000 rupiah. Sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang monitoring dan evaluasi. Lanjut. Mana? Jadi yang pertama itu ada tujuan dari monitoring dan evaluasi ini sendiri. Tujuan dari monitoring dan evaluasi ini sendiri yang pertama yaitu memastikan kegiatan sesuai dengan rencana. Yang kedua itu mengidentifikasi deviasi dan masalah apa saja yang akan terjadi. Terus yang ketiga itu mengumpulkan data untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Yang keempat itu menjamin kualitas dan kepatuhan. Yang kelima itu menilai dampak sistem yang akan diimplementasikan, dan yang keenam itu mengukur efektivitas dan efisiensi, dan yang terakhir itu mengidentifikasi area untuk perbaikan. Lanjut. Kita lanjut ke metodologi monitoring. Jadi yang pertama, metodologi monitoring ini akan dilakukan melalui pendekatan yang terstruktur dan sistematis. Langkah-langkah yang akan diambil dalam metodologi monitoring itu meliputi yang pertama, penerapan data real time. Jadi di sini data mengenai penggunaan sistem akan dikumpulkan secara real time untuk memantau performanya. Ini termasuk data tentang waktu pemeriksaan transaksi, jumlah pengguna aktif, dan frekuensi pengguna modul-modul tertentu dalam sistem. Terus yang kedua itu ada KPI atau Key Performance Indicator. Beberapa KPI yang akan digunakan dalam monitoring itu meliputi yang pertama waktu pemrosesan data, yaitu memantau durasi proses administrasi untuk menilai efisiensi sistem. Terus yang kedua ada tingkat penggunaan sistem, yaitu mengukur seberapa sering dan intensif sistem ini digunakan oleh staf.
Dan yang terakhir itu tingkat kepuasan pengguna, yaitu sebuah survei untuk mendapatkan feedback dari pengguna mengenai fungsionalitas dan kemudahan penggunaan sistem. Terus yang ketiga itu ada pertemuan rutin, yaitu mengadakan pertemuan berkala dengan tim proyek dan manajemen untuk membahas hasil monitoring, mengidentifikasi potensi masalah, dan mendiskusikan langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan. Terus yang keempat itu penerapan sistem pelaporan. Nah, di sini itu kita akan mengembangkan sistem pelaporan yang memungkinkan pengumpulan dan analisis data dengan mudah, sehingga hasil monitoring dapat diakses dengan cepat oleh manajemen untuk pengambilan keputusan. Lanjut. Terus ada lagi metodologi evaluasi. Jadi metodologi evaluasi ini proses yang dilakukan setelah sistem diimplementasikan untuk menilai efektivitas dan dampaknya. Nah, metodologi evaluasi yang akan diterapkan yang pertama itu ada survei pengguna. Jadi kita akan melakukan survei kepada pengguna sistem, termasuk staf medis dan pasien, untuk mengevaluasi pengalaman mereka dalam menggunakan sistem. Pertanyaan akan dirancang untuk mendapatkan informasi tentang kemudahan penggunaan, kecepatan pelayanan, dan kualitas data yang disediakan oleh sistem. Terus yang kedua itu analisis data kerja. Jadi di sini kita akan mengumpulkan dan menganalisis data performa sistem, termasuk jumlah kendala pencatatan sebelum dan sesudah implementasi sistem. Analisis ini juga akan mencakup perbandingan waktu pemrosesan dan jumlah kasus yang ditangani. Terus selanjutnya ada eh, audit kualitas layanan. Nah, di sini itu kita akan melaksanakan audit terhadap proses layanan kesehatan yang dihasilkan oleh sistem. Audit ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem memenuhi standar kualitas layanan dan bahwa semua regulasi kesehatan dipatuhi. Terus yang terakhir itu ada studi kasus. Jadi di sini kita akan mengembangkan studi kasus yang mendalam mengenai beberapa unit atau departemen di rumah sakit untuk mendapatkan wawasan lebih mendalam tentang bagaimana sistem ini mempengaruhi operasi sehari-hari. Lanjut. Terus selanjutnya itu pelaporan monitoring dan evaluasi. Nah, hasil dari proses monitoring dan evaluasi ini nantinya akan disusun dalam bentuk laporan berkala yang akan disampaikan kepada manajemen. Jadi Rumah Sakit Universitas Hasanuddin, manajemen Rumah Sakit Universitas Hasanuddin. Nah, laporan ini nanti mencakup pelaporan progres, umpan balik pengguna, rapat rutin, dan sistem manajemen proyek digital. Lanjut. Oke, jadi saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai manajemen sistem informasi pada Rumah Sakit Universitas Hasanuddin. Terima kasih saya ucapkan, kurang dan lebihnya dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.